gosip, Jul. Oke, ayo. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Senin 27 Oktober 2025. Dan tentu semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga berbahagia untuk hari ini. Dan tentu kita akan menemani Tribuners dalam perjumpaan kita di siang hari ini. Tentu ada beberapa headline, halaman dan juga rubrik yang akan kita ulas lebih lanjut pada tayangan ini. Maka dari itu bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami untuk Koran Tribun Timur dapat langsung menghubungi kami di nomor 0411 811 5500 ataupun menghubungi kami via hotline Tribun Family Card di nomor 081 1413 5555. Di halaman utama kita Tribuners hadir beberapa headline tentunya di mana informasi pertama yang akan kita ulas adalah hotel mulai jual paket tahun baru, di mana hunian hotel di Makassar anjlok sepanjang tahun 2025. Dan untuk melengkapi informasi kita akan tayangkan juga di layar kaca Anda saat ini, di mana sejumlah hotel di Makassar mulai menawarkan paket malam tahun baru, tepatnya untuk tahun 2026. Salah satunya adalah Hotel Dalton yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan 1, diantaranya memasarkan promo malam tahun baru. Hotel Bintang 4 ini mengunggah poster promo melalui akun Instagram @daltonmakassar pada Sabtu 26 Oktober 2025. Dalton mengusung tema Sport Night untuk pesta malam tahun baru yang masih tersisa 2 bulan lagi. Harga paket dibanderol mulai Rp1.480.000, sudah termasuk menginap dan juga makan malam. Oleh seorang marketing communication Hotel Dalton Makassar, Ainun Nufus, ia menyatakan bahwa langkah ini untuk menarik perhatian masyarakat sekaligus mengukur respon pasar sejak dini. Di mana ia menambahkan paket tahun baru Dalton menyasar semua kalangan, mulai dari anak muda hingga keluarga. Pasarnya juga tak hanya di Makassar tapi meluas hingga Kabupaten Maros. Tak mau ketinggalan, Hotel Claro di Jalan Andi Pangeran Petarani juga sudah merilis paket malam tahun baru. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp2.388.000, sudah termasuk menginap dan juga dinner. Nah, cepatnya hotel-hotel di Makassar mengeluarkan promo tak lepas dari kondisi bisnis perhotelan yang lesu sepanjang 2025. Kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat membuat sejumlah instansi menekan aktivitas di hotel. Nah, pada Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Kebijakan tersebut berdampak terhadap tingkat hunian hotel, termasuk di Kota Makassar. Nah, maka dari itu Ketua Indonesia Hotel General Manager Association atau yang disingkat dengan IHGMA Sulsel, yakni ada Bapak Zulkifli Nur, ia mencatat bahwa rata okupansi hotel di Makassar selama tahun 2025 hanya sekira 30%. Nah, tentu angka tersebut turun hingga 40% dibandingkan dengan tahun 2024 lalu. Maka dari itu wajar saja kalau hotel sekarang curi start jual paket tahun baru. Mereka ingin lebih cepat membaca arah pasarnya. Sementara salah satu pengamat ekonomi Unismu Makassar yakni Sutarjo Tui, ia menilai bahwa bisnis perhotelan berpotensi bergairah di tahun depan atau tepatnya di tahun 2026. Sutarjo melihat sudah banyak instansi dan kegiatan masyarakat mulai menggunakan fasilitas hotel lagi. Ia menuturkan bahwa pemerintah sekarang harus menciptakan event-event menarik agar wisatawan dan peserta kegiatan datang ke Kota Makassar. Perlu diketahui juga oleh Tribuners bahwa okupansi atau tingkat hunian hotel di Sulsel anjlok sepanjang tahun 2025. Dipengaruhi tentu kebijakan efisiensi yang tentu berdampak pada berkurangnya aktivitas instansi di hotel. Maka dari itu, salah seorang ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, ia mengatakan bahwa tingkat hunian tahun ini turun sekira 25-30% dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2024. Bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, mengenai tingkat hunian hotel yang turun. Dimulai dari hotel berbintang untuk TPK di angka 46
turun 8,59 poin year on year dibanding Agustus 2024. Nah, kemudian turun lagi 1,73 poin month to month dibanding Juli 2025. Tentu penurunan terbesar hotel bintang 4 dan 5 turun di angka 17,36%. Sementara itu juga masih di layar kaca Anda saat ini Tribuners, Wisman yang naik 27%, di mana total ada 1.814 kunjungan Wisman per Agustus 2025, naik 27,12% dari tahun ke tahun atau year on year dibanding Agustus 2024. Sedangkan untuk asal negaranya sendiri ada dari Malaysia, kemudian Perancis, Italia, Jerman, dan juga Thailand. Untuk wisatawan Nusantara sendiri tentu juga ada perjalanan yang dilakukan per Agustus 2025, totalnya ada 3.159 wisatawan Nusantara atau wisatawan lokal. Kalau berbicara tentang persentase tentu naik dengan skala 24,34% untuk year on year. Dan kalau dari bulan ke bulan itu ada penurunan di angka 6,33%. Perlu diketahui juga bahwa untuk asal perjalanan tertinggi itu datangnya dari Makassar, tentu sebanyak 715.000 orang. Kemudian Goa, Maros, dan juga Bone. Tentu tujuan favoritnya adalah Makassar sebagai tujuan utama dengan angka 778.000 perjalanan. Nah, sedangkan hotel non bintang itu TPK-nya di angka 18,39%, turun 0,50% month to month dan 0,38% dari year on year. Bisa Anda saksikan bagaimana kemudian ada masing-masing warna yang kemudian mewakili di tahun 2021 berwarna orange, kemudian 2022 hijau toska, dan juga 2023 warna hijau. 2024 itu warna orange muda atau terakota, dan 2025 berwarna merah atau pink. Dan tuh lanjut lagi masih di halaman utama, ada sub headline dari headline utama kita di bagian bawah, yakni okupansi hotel lesu wisatawan malah meningkat. Nah, inilah sejalan dengan adanya infografis yang kami tampilkan, di mana okupansi atau tingkat hunian hotel di Sulawesi Selatan anjlok sepanjang tahun 2025. Namun jumlah wisatawan mancanegara dan domestik tentunya meningkat. Nah, oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sulawesi Selatan, sekali lagi oleh Bapak Anggiat Sinaga, ia mengonfirmasi bahwa tingkat hunian tahun ini turun sekira 25-30% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dipengaruhi tentu sekali lagi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang tentu berdampak pada berkurangnya aktivitas instansi di perhotelan. Akhir tahun biasanya tingkat hunian hotel meningkat. Inilah bukti konkret dampak dari efisiensi anggaran pemerintah, tegas CEO Pinisi Hospitality Indonesia atau PHI itu. Anggiat juga mengaku bahwa belum melihat tanda-tanda perbaikan okupansi pada tahun 2026 sebab kebijakan efisiensi anggaran masih menjadi fokus pemerintah pusat saat ini. Data dari Badan Pusat Statistik Sulsel, tingkat penghunian kamar atau TPK berbintang pada Agustus 2025 tercatat sebesar 46,00%. BPS juga mencatat jumlah wisatawan mancanegara Wisman ke Sulsel pada Agustus 2025 mencapai sekali lagi di angka 1.814 kunjungan atau setara dan juga naik menjadi 27,12%. Tentu dengan adanya angka-angka yang kemudian kita wakili dan juga kami paparkan di infografis, ia berharap bahwa peningkatan mobilitas wisatawan menusantara maupun juga nasional atau lokal mendorong sektor perhotelan serta usaha kecil di bidang pariwisata. BPS juga mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk terus berinovasi dalam promosi destinasi dan peningkatan layanan akomodasi. Tentu masih di halaman utama juga Tribuners, ada satu headline yang juga menarik untuk kita ulas bahwa akhir-akhir ini cuaca sedang
tidak bersahabat ataupun juga kadang hujan, kadang terik. Nah, maka dari itu headline yang kami tampilkan adalah cuaca ekstrim mulai landa Kabupaten Wajo. Jadi bukan hanya di Kabupaten Wajo saja, tapi yang kemudian menjadi berita utama kita di hari ini, di mana cuaca ekstrim mulai melanda Kabupaten Wajo pada Minggu 26 Oktober 2025. Nah, hujan deras disertai angin kencang terjadi sejak pukul 4 sore, menyebabkan sejumlah wilayah di daerah itu tergenang air dan pohon tumbang di kawasan perkotaan. Sebagian besar wilayah Sulsel mulai memasuki periode musim hujan pada Oktober ini. Hujan deras mengguyur sejumlah daerah, tanda peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Maka dari itu, seorang ketua tim bidang meteorologi BMKG 4 Makassar, Rizky Yuda, yang menjelaskan bahwa masa transisi atau pancaroba ditandai dengan peningkatan intensitas hujan, terutama pada siang hingga sore hari. Salah satu kecamatan yang ada di Kota Sengkang, Kecamatan Tempe, sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Sumatera, Jalan Kalimantan, dan Jalan Jawa yang sudah terendam banjir. Genangan air di beberapa titik membuat arus lalu lintas sempat tersendat. Selain genangan, hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Salah satu kejadian cukup parah terjadi di Jalan Andi Palawaruka, Kelurahan Siengkang. Sebatang pohon besar tumbang dan menutup seluruh badan jalan, menimpa beberapa kendaraan yang tengah terparkir di depan salah satu kafe. Akibat kejadian itu, sejumlah mobil dan motor rusak. Maka dari itu petugas gabungan dari Satpol PP dan Damkar dari Satpol PP, Damkar, TNI Polri yang dibantu warga sekitar segera melakukan evakuasi pohon dan kendaraan yang tertimpa. Oleh Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kabupaten Wajo, atas nama Suherman, ia menyatakan bahwa berdasarkan laporan jumlah kendaraan tertimpa mencapai puluhan unit. Oleh salah satu warga juga yang bernama Dandi mengaku terkejut saat mendengar suara gemuruh keras di depan rumahnya. Dan tentu hingga Minggu malam petugas gabungan masih membersihkan pohon serta pendataan kerugian. Maka dari itu pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan deras susulan dan risiko pohon tumbang di sejumlah titik rawan di Kota Sengkang dan sekitarnya. Lanjut juga bahwa Ketua Tim Bidang Meteorologi BMKG 4 Makassar, Rizky Yuda, menyatakan bahwa hujan pada masa pancaroba umumnya terjadi di daerah atau di wilayah Sulawesi Selatan, bagian tengah, terutama di daerah pegunungan. Tentu curah hujan kemudian akan merambat ke bagian barat provinsi ini. Namun untuk menentukan apakah suatu wilayah benar-benar telah memasuki musim hujan, BMKG tentu perlu menganalisis data curah hujan selama 30 hari. Rizky juga menuturkan bahwa pola hujan di Sulawesi Selatan cenderung unik. Tidak semua wilayah mengalami musim hujan secara bersamaan. Seperti misalnya dengan kutipan yang dikatakan oleh Rizky, untuk wilayah utara seperti Luwu Utara dan Luwu Timur itu sudah memasuki musim hujan. Curah hujannya relatif tinggi dan sementara untuk wilayah barat dan selatan seperti Makassar dan sekitarnya baru akan memasuki musim hujan dalam waktu dekat. Maka dari itu mungkin ini yang menjadi penyebab juga masih kemudian kadang hujan, kadang terik untuk di Kota Makassar. Dan ia menambahkan bahwa periode Desember hingga Januari, wilayah Sulawesi bagian barat, mulai dari Pinrang bagian selatan, Makassar hingga Takalar, diprediksi akan mengalami curah hujan paling tinggi dibanding daerah lain. Dan untuk itu mengantisipasi dampak cuaca ekstrim dan potensi bencana, BMKG terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta BPBD setempat. Masyarakat, kata Rizky, dapat memantau informasi cuaca harian melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store dan App Store. Rizky menegaskan bahwa BMKG 4 Makassar bertanggung jawab memantau kondisi cuaca dan iklim di seluruh 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, termasuk wilayah Sulawesi dan Maluku bagian tertentu. Tentu juga bukan hanya dari BMKG saja, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah, khususnya yang ada di Kabupaten Maros, menghentikan sementara distribusi air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Oleh Kepala BPBD Maros, ia mengatakan bahwa penghentian dilakukan karena wilayah Maros mulai memasuki musim hujan. Sampai saat ini BPBD telah menyalurkan sekitar 550 tangki air bersih, masing-masing berkapasitas 5.000 liter dengan total volume 2.750.000 liter. Nah, 4 kecamatan penerima terbesar adalah Bontoa,
Lau, Marusu, dan Maros Baru. Sementara distribusi juga menjangkau Simbang dan Turikale. Masih di halaman utama yang akan kemudian menjadi halaman atau headline terakhir di halaman utama ini adalah gagal mempertahankan kemenangan. Inilah yang dikatakan pada sub bola bundar oleh seorang M. Dahlan Abu Bakar, penulis buku 1 Abad PSM Mengukir Sejarah. Sedikit informasi yang kemudian akan kita ulas, di mana PSM kembali merenggut poin 1 dalam laga melawan tuan rumah di Persik Kediri di Stadion Brawijaya Kediri pada Sabtu 25 Oktober kemarin. Nah, Juku Eja atau pasukan Juku Eja ditahan imbang 1-1 oleh tuan rumah, oleh Persik Kediri. Dan ini seri kelima yang diukir PSM dalam lapangan 8 laga yang sudah dituntaskan. Yang lainnya sekali menang dan 2 kali kalah. Tentu hasil seri ini menempatkan PSM belum mampu terlalu jauh untuk melompat, meninggalkan klasemen sementara pada 2 digit. Dan kini berada di peringkat ke-14 dengan poin 8. PSM sebenarnya unggul lebih dulu 1-0 pada menit ke-53 lewat kaki Alex Garcia yang menerima umpan diagonal dari Ricky Pratama. Keberhasilan PSM ini karena memanfaatkan krisis tanda kutip pemain tuan rumah Persik Kediri setelah Nofri Setiawan diusir dari lapangan karena terkena kartu merah. Namun PSM tidak terus meningkatkan serangan, memanfaatkan kekuatan atau juga kekurangan satu pemain tim tuan rumah tersebut. Dan inilah yang kemudian menjadi catatan, dan untuk lebih lengkapnya bisa kemudian Tribuners akses di kanal YouTube Tribun Timur dengan kemudian dokumentasi ataupun juga konten yang sudah kami tampilkan mengenai PSM yang berlaga di Sabtu kemarin. Kita akan beranjak ke headline berikutnya dan juga rubrik berikutnya. Pada halaman 3 edisi hari ini ada gebrakan sang pemimpin 2025 Tribuners, di mana anggaran infrastruktur dipangkas. Inilah yang menjadi headline utama datangnya dari Kabupaten Maros. Anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan di tahun 2026 mendatang dipangkas sebesar 35 miliar rupiah. Nah, pembangkasan ini berasal dari Pos Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, dan Permukiman atau PUTRPP Kabupaten Maros yang berdampak langsung pada sejumlah program infrastruktur daerah. Tentu oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTRPP Maros, Muhammad Alif Husnaini, ia mengatakan bahwa banyak program yang akhirnya belum bisa dilaksanakan tahun depan karena keterbatasan anggaran. Alif belum juga memastikan jumlah proyek jalan tertunda, namun memastikan penyesuaian anggaran dilakukan secara selektif. Kondisi jalan baik tercatat ada 433,61 km atau di angka 35,01%. Sedangkan jalan dengan kondisi sedang mencapai 411 km atau setara dengan 33,19%. Kerusakan paling banyak ditemukan di wilayah pegunungan dan kecamatan dengan bentangan jalan panjang seperti Tompo Bulu, Malawa, Camba, Tanra Lili, Cenrana, dan Simbang. Maka dari itu Alif juga memperkirakan dibutuhkan dana sekitar 1,1 triliun rupiah untuk memperbaiki seluruh jalan rusak di wilayah Maros tersebut. Total transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD tahun 2026 hanya sebesar 959 miliar rupiah, turun dari 1,14 triliun rupiah di pada tahun 2025 ini. Maka dari itu bidang pekerjaan umum yang sebelumnya memperoleh alokasi setelah penyesuaian dan efisiensi dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 tidak lagi mendapatkan alokasi pada tahun 2026. Kami tampilkan juga infografisnya pada layar kaca Anda saat ini Tribuners, di mana ada beberapa kemudian wilayah yang kemudian saat ini masih dalam kategori rusak terbanyak untuk di Kabupaten Maros. Bisa Anda saksikan terlebih dahulu lengkap juga dengan data-data dan juga angkanya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke headline berikutnya, di mana program 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, program makan bergizi gratis tunjukkan capaian signifikan. Dan juga headline berikutnya ada 135 guru TK Takalar yang dilatih mewarnai. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini resmi memasuki usia 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai kebijakan dan program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat mulai dijalankan. Salah satu yang paling menonjol adalah program makan bergizi gratis atau MBG yang kemudian
sejak masa kampanye telah digagas sebagai salah satu program prioritas untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan berdaya. Tentu ada raih pencapaian yang mengesankan, kemudian ada tantangan pelaksanaan MBG, hingga dukungan digital untuk perluasan jangkauan tersebut. Nah, meskipun belum genap 1 tahun sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program MBG telah menorehkan berbagai pencapaian membanggakan. Hingga saat ini, program ini berhasil menjangkau lebih dari 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia dan telah menyalurkan lebih dari 1,4 miliar porsi makanan ke berbagai daerah. Nah, meski mencatat berbagai capaian, tentu program MBG tidak lepas dari hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya, di mana tercatat terdapat 75 insiden dengan total korban sekitar 6.000 orang yang mengalami keracunan. Dari jumlah tersebut, kasus keracunan dan makanan paling banyak dilaporkan di Pulau Jawa dengan korban mencapai kurang lebih 4.000 anak. Kita beralih ke informasi berikutnya, ada 135 guru taman kanak-kanak Setakalar yang kemudian dilatih menggambar dan mewarnai melalui workshop yang digelar di Aula Sekolah Rakyat Takalar, Kecamatan Patalasang pada Sabtu 25 Oktober 2025 kemarin. Kegiatan ini digagas oleh kelompok kerja Kepala TK Kecamatan Mangarabombang bekerja sama dengan komunitas PAUD Alia Grafika dan Faber Castell. Workshop tentu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru TK di bidang seni agar dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajarnya. Maka dari itu, Ketua K3 TK Mangarabombang Alia Nilawati ia mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan yang pertama kali digelar di Kabupaten Takalar. Dan kegiatan ini mendapat apresiasi dari pengawas TK Kecamatan Mangarabombang yang bernama Halija. Dan menurutnya, kemampuan menggambar dan mewarnai penting dimiliki oleh guru TK untuk menstimulasi imajinasi serta motorik halus pada anak. Nah, dalam kegiatan itu juga hadir Faber Castell yang menghadirkan seniman internasional Ismail yang pernah memamerkan karya di berbagai negara. Dan ia mengaku bangga bisa berkolaborasi langsung dengan guru-guru TK di Kabupaten Takalar. Kita beranjak ke halaman terakhir yang akan kita ulas juga Tribuners pada tayangan hari ini atau edisi hari ini. Pada halaman 9 ada rubrik Tribun Makassar. Hadir kemudian 4 headline yang menemani kita seperti terobosan pemerintah kota dari PDAM hingga MCH. Inilah yang menjadi headline utama kita dan akan kita ulas lebih lanjut. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan berbagai inovasi dan program pembangunan strategis yang saat ini dijalankan pemerintah Kota Makassar. Paparan tersebut disampaikan orang nomor 1 Kota Makassar saat menjadi narasumber Stadium General bertema Creative Hub pada kelas progresif yang digelar HMI Cabang Makassar di Hotel Ashira Makassar pada Minggu 26 Oktober 2025 kemarin. Munafri mengatakan pemerintah yang ia pimpin berjalan dengan prinsip kolaborasi dan keberpihakan kepada masyarakat, di mana kondisi Makassar saat ini membutuhkan kerjasama untuk menghadirkan pelayanan publik yang efektif. Dan juga mantan bos PSM itu menguraikan dinamika tantangan perkotaan mulai dari tingginya arus urbanisasi, pertumbuhan penduduk, hingga persoalan pemerataan pembangunan. Karena itu, pemerintah Kota Makassar menyiapkan 7 program unggulan yang tentu saat ini sedang berjalan secara bertahap, mulai dari penyambungan jaringan PDAM, jaminan pelindungan pekerja rentan, seragam sekolah gratis, hingga Makassar Creative Hub. Maka dari itu ia juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan tentu membuka ruang kolaborasi bagi generasi muda melalui program Makassar Super Creative Hub. Bisa Anda saksikan di layar Anda saat ini Tribuners. Program prioritas ada kemudian Makassar Super Apps, Makassar Creative Hub, penyediaan air bersih, seragam sekolah gratis, bebas iuran sampah, Makassar Social Assistant, kemudian pembangunan stadion internasional. Subheadline-nya adalah perkuat ekonomi lokal, di mana selain 7 program unggulan tersebut juga menegaskan komitmen untuk memperkuat UMKM dan ekonomi lokal. Ia memastikan bahwa 50% dari total belanja daerah diarahkan untuk belanja produk lokal. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini juga menyampaikan dorongan terhadap gelaran event ekonomi kreatif dan pariwisata, seperti Makassar Half Marathon yang berhasil
menarik 10 hingga 12.000 peserta dari berbagai daerah, dan event-event ini akan membawa dampak ekonomi bagi UMKM dan perhotelan. Karenanya ia mengajak kader HMI agar mengambil peran dalam pembangunan daerah. Munafri juga mengajak aktivis HMI dan generasi muda Makassar untuk tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan tetapi ikut serta mengambil peran strategis. Kemudian headline selanjutnya yang akan kita ulas ada pada pemerintah kota yang akan bentuk klaster pengaduan di RT RW. Di mana pemerintah Kota Makassar akan membentuk klaster pengaduan di tingkat RT RW sebagai upaya memperkuat sistem perlindungan masyarakat khususnya terhadap kasus kekerasan pada anak. Nah, kemudian kenapa menjadi penting? Maka dari itu lebih lengkapnya Wali Kota Makassar ia menyatakan bahwa klaster pengaduan ini akan menjadi jalur cepat bagi warga untuk melapor jika menemukan indikasi kekerasan di lingkungannya. Dan sistem ini juga akan terhubung langsung dengan aparat penegak hukum agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan juga tepat. Nah, kemudian ia juga menggagas konsep akupuntur. Nah, akupuntur ini yang kemudian dikatakan bahwa pembangunan ruang terbuka di kawasan padat penduduk agar anak-anak memiliki tempat bermain dan berinteraksi yang lebih aman. Kemudian tentu dalam workshop yang kemudian Pak Wali Kota ini hadir, kemudian menyampaikan adanya konsep klaster pengaduan di RT RW. Workshopnya ini dengan tajuk Ruang Publik Ramah Anak yang bertajuk Upaya Preventif dan Responsif Terhadap Kekerasan Seksual yang bertempat di Baruga Angin Mamiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar pada Minggu kemarin. Workshop ini digelar pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Makassar yang berkolaborasi dengan TPPKK Kota Makassar. Maka dari itu, ia juga menegaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan sejak dari unit terkecil masyarakat, yakni keluarga. Menurutnya, keluarga memiliki peran sebagai benteng pertama yang harus mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Ditutup dengan Wali Kota Makassar yang kemudian hadiri Grand Opening Cafe Depal yang dirangkaikan hari ulang tahun keempat Partai Kebangkitan Nusantara Kota Makassar di kawasan Pasar Segar Panakukang pada Minggu kemarin. Munafri menyampaikan apresiasi kepada PKN Makassar atas komitmen dan dukungan terhadap program-program pemerintah kota. Dan maka dari itu ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara partai politik, komunitas, pelaku usaha lokal dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Nah, itulah tadi informasi yang juga sekaligus menemani kita pada perjumpaan kita di edisi Senin 27 Oktober 2025 Tribuners. Terima kasih Anda senantiasa menyaksikan program kita setiap harinya. Dan jangan lupa untuk update informasi lainnya hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Akhir kata, saya Fiorina Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Melalui program Inspiring Serikandi Women Support Women, Serikandi PLN WIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Madara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.